Itu semuanya kan modelnya ada dua. Iya. Pupuk itu yang satunya untuk pertumbuhan, yang satu untuk buah. Jadi kalau waktunya buah, yang dipakai buah. Yang lokasi ini 45 ton. 45 ton ya nanti Pak Iya. kalau panen ya Pak ya? Iya. Wah, ini yang lokasi ini. halo Pak Ilma. Halo, selamat malam. Wah, ini malam-malam semangat ya Pak kerjanya Pak. Wah, ini kepengen kaya nggak sesuai dengan nama. Wah, ini emang Pak Ilma ini namanya apa ini Pak kepanjangannya Pak? Imam lelaki anti harta tapi pemburu dolar. Lelaki, L-nya lelaki, A-nya anti, hanya harta, anti harta. Tapi pemburu dolar. Aduh, oke ini Bapak Ilma ini Pak ini kok bunganya banyak sekali ini Pak. Wah iya, ini berkat Pak Jokowi ngeluarin pupuk sulit, pakai pupuk kandang akhirnya semacam ini. Wah, berarti ini rahasianya apa ini Pak? Wah, rahasianya ini pakai pupuk kandang. Pakai pupuk kandang ya Pak ya? Ya, karena pupuk yang dikeluarin pemerintah itu terbatas, dibagi nggak cukup. Akhirnya ada hikmahnya ini mengembalikan ke zaman Jahiliyah. sebelum purbakala, sebelum Orde Baru. Sebelum Orde Baru, jadi pakainya pupuk kandang ya Pak ya? Iya, ya tetap pakai kimia, cuman di sini yang untuk ngangkat pH-nya itu biar tinggi pakai pupuk kandang. Pakai Biar pupuk kembali kandang. ke zaman dulu, bagus lagi tanahnya kan kembali muda. Oh begitu. Ini kan biar supaya bunganya banyak, berarti kan tanamannya harus sehat ya Pak ya? Lah ya jelas dong. Kalau nggak sehat gimana bisa ngeluarin bunga? Nah ini untuk perawatannya biar sehat itu gimana ini Pak? Ya itu pupuknya harus dijaga, terus penyemprotannya harus dijaga. Penyemprotan apa Pak? Ya di situ ada fungisida, di situ ada insektisida. Kedua-duanya dipakai, itu lihat situasi dan kondisi menurut kebutuhan tanaman. Lalu kalau sudah besar seperti ini pemupukannya masih rutin juga Pak? Pemupukannya biasanya itu kalau lampu sebelum nyala, Iya. kira-kira 1 bulan sebelumnya itu harus dipupuk. Karena untuk persiapan di situ untuk pembuahan, untuk mengeluarkan bunga itu tetap pakai kimia, tapi jumlahnya nggak sebanyak kalau pakai organik. Kalau nggak pakai organik, pupuk kimianya harus banyak. Kalau nggak banyak, nggak mempan gitu. Oh gitu, berarti kalau sebelum lampu dinyalakan ini fokus pupuknya di apanya ya Pak ya? Langsung dipupuk di bawah, pakai pupuk bawah itu. Pakai pupuk bawah yang di bawah tanaman itu ya? Iya. Gitu. Terus untuk pupuknya tetap yang N-nya tinggi sama itu beda lagi ya Pak ya? Beda, di sini mencari pupuk yang khusus untuk buah. Berarti difokuskan untuk Buah. pembuahan itu ya Pak ya? Ya, itu macamnya banyak, itu tergantung. Kan biasanya orang senangnya pakai pupuk gold, pakai pupuk blower, pakai pupuk DGW dan lain sebagainya. Itu semuanya kan modelnya ada dua. Iya. Pupuk itu yang satunya untuk pertumbuhan, yang satu untuk buah. Jadi kalau waktunya buah, yang dipakai buah. Berarti kalau yang udah mulai tahap pembuahan ini berarti sudah beralih fungsi, fokus untuk pembuahan, bukan lagi pertumbuhan ya Pak ya? Iya, itu pun nanti ada waktunya sendiri. Iya. Kalau musim
musim buah. Ya, Artinya kalau ini kan di luar musim. betul. Kalau musim buah ini pakai pupuk yang tujuannya pupuk untuk pertumbuhan. Oh, berarti dalam 1 tahun itu ada di mana pupuk dikhususkan untuk pembuahan dan pupuk dikhususkan untuk pertumbuhan ya Pak ya? Iya betul. Oh, gitu. Kalau nggak bisa membagi pupuknya ya buahnya acak-acakan. Hmm. Semaunya sendiri, waktunya buah di situ malah keluar semi. Iya. Berarti ini juga ada taktiknya sendiri ya Pak ya, biar supaya kalau di luar musim itu bunganya banyak seperti ini ya Pak ya? Iya kurang lebihnya begitu. Wah, ini buat teman-teman, jadi semua itu tetap harus pakai teori ya Pak ya? Iya. Nah, ini jadi biar bunganya ini banyak sekali seperti ini nih. Ini ada rame sekali ini guys. Kalau buah naga ini mulai mupuk itu umur berapa nih Pak? Buah naga itu baru tanam kira-kira usia sekitar 15 hari. Itu sudah mulai muncul akar. Iya. Itu baru dirangsang dengan pupuk yang N-nya tinggi. Yang N-nya tinggi. Agar persemaiannya itu cepat. Oh begitu. Terus nanti setelah pemupukan yang N-nya tinggi itu apa Pak tahap selanjutnya Pak? Selanjutnya ya terus itu pakai itu. Nanti kalau sudah kira-kira usia sekitar 8 bulan, Ya. kalau naganya itu normal, di situ kita sudah belajar mulai buah. Oh berarti selama umur 0 sampai 8 bulan itu masih proses fokus untuk pertumbuhannya itu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Terus pemupukannya masih N-nya yang tinggi, sama selain itu ada pupuk lain nggak Pak? Seperti Ada. pupuk kandang seperti itu? Ya, ada. Itu untuk merangsang juga dibantu dari daun. Daun? Yang sifatnya di situ disemprotkan. Pupuk daun Pak? Ya. Maksudnya? Oh. Berarti nanti setelah 8 bulan mulai dibuahkan ya Pak ya? Iya, mulai belajar buah. Mulai belajar buah, tapi jumlahnya masih sedikit ya Pak ya? Ya minim sekali kalau bisa. Kalau untuk yang pertama 8 bulan itu per satu pohon itu satu, kemampuannya hanya itu. Masih belajar, taraf belajar. Wah, jadi nggak boleh banyak-banyak ya guys, nanti nggak boleh, malah nggak bisa kaget deh. besar. Oh, nggak bisa besar ya Pak ya? Nggak bisa besar, buahnya jadinya kecil-kecil. Seperti itu. Tapi untuk proses pertumbuhan itu pupuknya hanya N yang tinggi, terus pupuk kandang, terus selain itu ada pupuk lainnya apa enggak Pak? Oh sementara enggak, just pakai itu dah. Terus pemupukannya berapa bulan sekali atau berapa bulan? 15 hari. 15 hari sekali selalu dipupuk Pak? Iya. Rutin? Rutin. Selama 0 sampai 8 bulan itu juga? Iya. Wah, ini berarti habis banyak ya Pak ya pupuknya ini? Wah, makanya pupuk yang disediakan itu kurang. Tidak. Makanya pelampiasannya larinya itu ke pupuk kandang. Kandang. Perbandingannya berapa persen Pak antara kimia dengan pupuk kandang ini? Biasanya kalau yang pakai organik ya, tapi ini pupuk kandang yang sudah difermentasi loh. Iya. Ini biasanya per hektarnya itu misal pakai sekitar 4 kintal, 4 sampai 6 kintal. Ya. Itu cukup pakai sekitar 2,5 kintal. 2,5 kintal. Itu pun nggak sesering kalau pakai organik. Kalau nggak pakai organik, pupuknya itu lebih sering. Berarti lebih untung pakai organik atau tidak Pak? Iya, lebih untung pakai organik. Terus untuk pengaruh ke tanamannya juga jauh lebih bagus ya Pak ya? Ya jauh lebih bagus. Segala sesuatu yang bagus itu tetap alam. Tetap alam ya Pak ya? Iya. Ini bunganya per batang tanaman, per apa ini, cagak nyebutnya, apa ini nyebutnya? Ya? Per tiang ya Pak ya? Iya. Ini per tiang ada berapa nih rata-rata nih Pak? Ya kurang lebihnya sekitar 25 sampai 30. 25 sampai 30. Iya. Terus ini semua ini ada berapa tiang ini Pak ya? Ini kurang lebihnya ada berapa ya?
Berapa Pak Kurang kira-kira? lebihnya ada sekitar 3.000 sekian atau 4.000 ya. Ada 3.000. Ya di rata-rata 3.000 Pak. 3.000 tiang. Per Iya. tiang ada di rata-rata 30. Wah, itu dikalikan 30 bunga dikali 3.000 batang ada berapa itu teman-teman? 90 berapa itu? 90.000 bunga ini berarti ya Pak ya? Lebihnya itu. Wah. Kalau ngitungnya petani, Iya. prediksi itu per buah itu beratnya sekitar 5 on. Mm. 5 on kali 9. Adanya sekitar di sini kurang lebihnya sekitar yang lokasi ini 45 ton. 45 ton ya nanti Pak Iya. kalau panen ya Pak ya? Iya. Wah, ini Ini yang lokasi ini. belum yang lokasi lainnya. Iya. Ini saking sudah jadi petani senior jadi udah tahu ya Pak nanti total bakal menghasilkan berapa ton ini? Tahu. Hmm. Jangankan itu. Ditaruh dalam basket sebelum ditimbang aku tahu beratnya berapa. Wah, berarti saking sudah jagonya ya Pak ya ini Pak ya? Ini Pak Ilma ini Dihitung per buah kan 5 on hitungannya itu. Heeh. Dibikin rata-rata. Rata-rata ya guys ya. Ini Pak Ilma ini jadi petani sudah sejak kapan ini Pak? Mulai tahun 96. Mulai tahun 96. Iya. Terus megang buah naga ini sejak tahun berapa ini Pak? Ini kira-kira sudah berapa ya? 11 tahun atau berapa ini ya? Kurang lebihnya 11 tahunan aku terjun di buah naga. Sebelumnya kan jadi petani melon, Ya. semangka, jeruk itu. Terus sekarang musimnya naga ini alih ke profesi naga. Dan totalnya sudah 11 tahun ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ini Pak Ilma ini salah satu petani senior ya di sini ya Pak ya? Ya orang lain yang mengatakan, kalau aku sendiri sih belum senior. Masih dikalahkan dengan yang petani muda-muda itu. Itu masih petani junior itu Pak, yang muda-muda itu petani milenial namanya. Kalau ini sudah petani kolonial. Ya dibolak-balik nggak apa-apa lah. Ya dibolak-balik ya guys Anggaplah, ya. kalau pemikiran saya terus terang aja terbawa usia, memang mikirnya kolonial bukan milenial. Tapi ini sebenarnya Bapak Ilma ini sudah sangat lama sekali jadi petani ya guys ya. Di daerah sini pun sudah bisa dikatakan seniornya di buah naga ini. Nih oke nih Pak Ilma, terima kasih untuk informasi dan wawasannya. Sama-sama. Ya semangat ya Pak ya. Siap.